Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman serta Pak Majid selaku dosen pembimbing selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami kelompok 2 untuk memaparkan presentasi mengenai prinsip dan cara pengendalian penyakit. Sebelum memasuki materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Husni Nafiah, NIM 130. Nama saya Gabriela Octaviani Aida Putri dengan NIM 134190131. Salut Vina Darista NIM 132. Perkenalkan, nama saya Dewi Pamela, NIM 135. Perkenalkan, nama saya Rizky Hubana Bila Salma, NIM 136. Perkenalkan, nama saya Bayu Wicaksono, NIM 134190137. Lalu saya Gagat Chandra Pranata, NIM 138. Akan disampaikan beberapa topik. Yang pertama, mengenai prinsip pengendalian penyakit, yang kedua cara pengendalian penyakit yang terdiri dari eksklusi, eradikasi, proteksi, dan imunisasi. Namun sebelum memasuki materi tersebut, akan kami sampaikan kaitannya atau pentingnya pengendalian penyakit terhadap penyakit tanaman. Sebagaimana yang kita tahu bahwa patogen ada di dalam tanaman disebabkan oleh adanya interaksi antara tanaman inang itu sendiri dengan patogen yang virulen serta lingkungan yang mendukung atau biasa kita kenal dengan sebutan segitiga penyakit. Nah, lantas apa sih sebetulnya dampak buruk dari adanya patogen ini terhadap tanaman? Kenapa penting dilakukan pengendalian? Nah, akibat dari patogen ini sendiri yang pertama adalah dapat menurunkan hasil produksi tanaman, baik kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, ini dapat meningkatkan gangguan atau masalah pada hewan atau manusia yang mengkonsumsi tanaman tersebut. Yang ketiga adalah dapat menimbulkan biaya pengendalian yang besar apabila tidak dikendalikan secara dini, seperti itu. Kemudian dilakukanlah pengendalian dengan tujuan untuk yang pertama tentu saja memperbaiki hasil kuantitas serta kualitasnya, hasil produksi baik kualitas maupun kuantitas. Yang kedua adalah untuk menekan penyebaran patogen sampai batas ambang ekonomi sehingga tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Dan yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas lahan, seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep pengendalian itu harus berdasarkan pada ekologi, yaitu suatu ilmu yang mempelajari hubungan fungsional timbal balik antara komponen ekosistem. Nah, ini disebabkan adanya interaksi yang kompleks antara patogen penyebab penyakit, lingkungan, tanaman inang, serta dampaknya terhadap sosial ekonomi pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengendalian penyakit. Untuk yang pertama adalah menanam varietas yang resisten serta benih yang bebas dari patogen. Maksudnya di sini adalah kita harus menanam menggunakan varietas yang unggul serta resisten terhadap penyakit atau serangan dari. Untuk yang kedua yaitu mengatur dan menjaga agar patogen tidak masuk ke lahan baru. Di sini adalah kegiatan yang dilakukan untuk merawat tanaman dalam pengendalian penyakit. Yang ketiga yaitu melaksanakan kultur teknik yang dapat menekan atau mematahkan perkembangan penyakit. Kultur teknik sendiri adalah kegiatan yang dapat mengubah lingkungan menjadi kurang sesuai bagi perkembangan hama penyakit atau mengalihkan perhatian hama penyakit sehingga tanaman utama terbebas dari gangguan hama penyakit. Untuk yang terakhir yaitu melaksanakan sanitasi lahan dan eradikasi sumber infeksi. Di sini maksudnya adalah menjaga kebersihan dan eradikasi sumber infeksi adalah memotong atau menghilangkan tanaman induk yang telah terinfeksi atau sebagai sumber infeksi penyakit tersebut. Cara pengendalian penyakit tanaman yang pertama yaitu exclusion atau eksklusi.
yaitu segala tindakan yang mencegah masuknya patogen penyebab penyakit tanaman ke suatu wilayah, area pertanian, atau pertanaman. Tujuan dari eksklusi ini yaitu untuk menghindari masuknya patogen ke wilayah yang masih bebas patogen atau penyakit. Bila patogen tidak berhubungan dengan tanaman, maka penyakit tidak akan terjadi. Eksklusi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu karantina tumbuhan, sertifikasi benih, dan perlakuan benih dengan suhu panas dan bahan kimia. Karantina tanaman. Karantina adalah suatu usaha pelarangan atau pembatasan resmi pengangkutan bahan tanaman tertentu terhadap kemungkinan terbawanya pengganggu dari suatu daerah atau negara yang berpotensi merusak tanaman di daerah atau negara lain. Oleh karena itu, pada setiap pintu masuk barang, diperlukan ruang karantina untuk mengisolasi benih atau tanaman agar dapat diketahui apakah benih atau tanaman tersebut membawa penyakit atau tidak. Apabila selama masa karantina ditemukan suatu gejala penyakit, maka tindakan pemusnahan harus segera dilakukan. Namun, apabila selama karantina tidak didapatkan gejala penyakit, maka benih atau tanaman tersebut diizinkan untuk masuk. Cara eksklusi yang selanjutnya yaitu sertifikasi benih. Sertifikasi benih merupakan serangkaian pemeriksaan dan atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih. Sertifikat benih adalah keterangan tentang pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikat benih pada kelompok benih yang disertifikasi. Sertifikat benih bertujuan untuk memelihara kemurnian dan mutu dari varietas unggul serta menyediakan secara kontinu kepada petani. Kemudian, sertifikat benih dimaksudkan sebagai pelayanan terhadap produsen atau penangkar serta pedagang benih. Sertifikat benih memiliki beberapa landasan hukum seperti UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Selanjutnya ada perlakuan benih dengan suhu panas dan bahan kimia. Perlakuan benih dengan suhu panas dimaksudkan untuk membunuh patogen yang berada di permukaan. Sedangkan perlakuan benih dengan bahan kimia dimaksudkan untuk menghindari infeksi patogen busuk atau yang terbawa oleh benih itu sendiri atau yang berasal dari tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eradikasi. Eradikasi adalah cara memberantas patogen yang telah ada atau memusnahkan patogen bersama tanaman inangnya yang mengalami serangan berat. Eradikasi ini hanya akan berhasil bila dilakukan terhadap penyakit yang meluas dengan lambat. Usaha ini tidak akan efektif untuk penyakit yang menyebar lewat udara dengan cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara-cara eradikasi. Cara-cara eradikasi yang pertama adalah penggunaan fungisida. Yang kedua adalah pemusnahan tanaman inang dengan cara dibenam atau dibakar. Yang ketiga adalah penebangan atau pemotongan bagian yang terserang penyakit dan memusnahkannya. Yang keempat, pembakaran inang atau bekas tanaman yang terserang penyakit. Yang kelima, pengadaan sanitasi lapangan pada tanaman yang terserang. Yang keenam adalah pergiliran tanaman. Yang ketujuh, roughing atau membuang tanaman terserang di antara tanaman yang sehat. Yang kedelapan adalah sterilisasi atau desinfektan tanah. Selanjutnya adalah pengendalian tanaman. Yang ketiga yaitu proteksi atau protection. Proteksi ini adalah usaha memberi perlindungan pada tanaman atau menghalangi terjadinya kontak antara inang dan patogen. Strateginya adalah untuk mencegah dan menghindarkan infeksi. Lalu teknik atau taktik yang dapat dilakukan adalah penggunaan fungisida, modifikasi lingkungan, dan modifikasi cara bercocok tanam. Yang pertama itu adalah penggunaan fungisida. Penggunaan fungisida ini dapat digunakan pada seed treatment, yaitu penyemprotan fungisida pada biji sebelum biji itu ditanam. Lalu ada penyemprotan fungisida pada tanaman yang masih sehat agar tanaman itu terlindungi dan tidak terserang oleh patogen. Lalu selanjutnya adalah modifikasi lingkungan. Yang pertama itu adalah mengatur pH tanah yang tidak dikehendaki tumbuhnya patogen. Lalu ada juga mengatur drainase yang baik agar tidak dikehendaki tumbuhnya patogen.
lalu mengatur aerasi tanah sehingga patogen tersebut tidak dapat berkembang biak di dalamnya. Lalu membuat isolasi berupa parit-parit di sekitar tanaman agar mencegah patogen dari tanaman satu dengan tanaman yang lain itu berkembang. Lalu ada modifikasi cara bercocok tanam. Modifikasi cara bercocok tanam ini dapat dilakukan dengan cara mengatur waktu tanam atau waktu panen yang tepat agar terhindar dari serangan patogen. Lalu ada pergiliran atau rotasi tanaman agar perkembangan penyakit atau patogen tersebut dapat ditekan. Oke, selanjutnya adalah proteksi silang. Proteksi silang ini adalah salah satu contoh dari pengendalian penyakit juga. Proteksi silang ini sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah infeksi virus yang lebih ganas, caranya dengan imunisasi. Jadi cara kerja dari proteksi silang ini sama dengan cara imunisasi pada umumnya. Jadi mula-mula tanaman yang masih sehat itu diberikan patogen yang sudah dilemahkan atau strain virus yang sudah dilemahkan. Jadi diharapkan nantinya akan memiliki kemampuan untuk menolak virus yang sama, akan tetapi dengan serangan yang lebih ganas. Pemberian patogen yang sudah dilemahkan ini akan memicu tanaman tersebut untuk mengeluarkan suatu senyawa tertentu untuk perlindungan sistemik. Nah, mekanisme imunisasi ini menyebabkan kondisi fisiologis yang mengatur sistem pertahanan pada tanaman ini menjadi aktif dan menstimulan mekanisme resistensi yang dimiliki oleh tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu immunization atau pemuliaan. Imunisasi adalah proses membuat tanaman menjadi kebal terhadap serangan dari suatu penyakit. Proses ini tidak menghambat pertumbuhan tanaman, tetapi malah meningkatkan pertumbuhan karena tanaman tidak terserang penyakit, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Lalu, cara pemuliaan. Yang pertama dapat dilakukan dengan menanam tanaman yang resisten terhadap suatu penyakit. Misalnya, menanam kedelai varietas Orba yang resisten terhadap penyakit antraknos yang disebabkan oleh jamur Coleotrichum gilesinia. Lalu yang kedua yaitu mencari tanaman asli yang resisten yang kemudian dikembangkan. Yang ketiga yaitu membuat tanaman yang awalnya tidak resisten menjadi resisten.